Assalamualaikum. Salam jumpa dengan audiobook novel Titik. Menanti Restu, penulis Titik Retno Handayani, part 3, Pasar Klewer. Nara, Dek, Inara, ada nak Bagas di luar. Terdengar suara Bude dan ketukan di pintu kamarku. Hari ini hari libur, tapi aku sudah rapi, bersiap untuk kulaan batik ke Pasar Klewer. Aku memang berjualan batik kecil-kecilan untuk menambah uang jajan. Konsumenku anak-anak kos di sekitar kampus. Mereka biasa membeli batik dari aku. Ada yang cash, ada yang dicicil. Apa yang mereka pesan aku belanjakan. Ada setelan, baju harian, baju tidur, spray, daster, dan lain-lain. Aku bukan anak dari keluarga berada yang bisa menggantungkan hidup pada orang tua. Kiriman uang dari bapak yang tidak pasti membuatku harus pandai berhemat. Dengan begini, aku sudah bisa mengatur keuangan, setidaknya untuk diriku sendiri. Terdengar lagi ketukan pintu. Iya Bude, sebentar, jawabku. Aku keluar kamar dan ternyata Bude sudah di dapur. Aku sejenak ragu, apa ini saat yang tepat untuk mengatakan ke Mas Bagas soal permintaan Bu Santi kemarin. Tapi terlalu mendadak, apa Mas Bagas bisa mengerti? Aku berjalan keluar menemui Mas Bagas. Aku tertegun di depan pintu. Mas Bagas duduk di kursi teras dengan penampilan yang selalu memukauku. Dia memakai celana jeans warna biru pudar, t-shirt polo warna putih, dan sepatu sneaker dengan wajahnya yang bersih, hidungnya mancung, alis tebal yang membingkai mata indahnya. Mas Bagas tampak selalu sempurna di mataku, tanpa celah. Aku menunduk, malu, ketahuan sedang memperhatikannya, ketika tiba-tiba dia menoleh ke arahku. Inara, rapi amat kamu, dah cantik. Tahu aja kalau aku mau kesini. Mas Bagas menyapa dan tersenyum manis begitu melihatku. Tak urung sapaan dan senyumannya membuatku tersipu dan sejenak lupa kejadian kemarin. Mas Bagas, kenapa juga pagi-pagi udah kesini? Jawabku. Kamu juga? Kenapa dari kemarin, tadi malam, sampai sekarang chatku tidak kamu balas? Telepon juga nggak kamu angkat? Jawabnya. Maaf mas, ponsel aku mode hening, jadi nggak tahu kah, terus malamnya langsung ketiduran. Oh gitu. Kamu pulang nggak nungguin aku sama Wulan datang? Padahal aku bawain jajanan martabak markobar loh, kata Mas Bagas. Akhirnya aku suruh bawa pulang Pak Tono dan dimakan orang rumah. Tidak apa-apa mas, udah sore juga, jawabku. Oh iya, ini kamu mau ada acara apa? Kok udah rapi? Kayak mau pergi? Kemana? Tanya Mas Bagas. Biasa mas, Pasar Klewer, cari duit, kataku sambil tertawa. Mas Bagas sudah tahu aku jualan batik dan biasa kulaan di Pasar Klewer. Mas antar ya, hari ini aku free, jadi bebas mau ngantar Tuan Putri kemana aja, kata Mas Bagas. Aku ingin menolak karena ingat permintaan Bu Santi, tapi sikapnya yang manis membuatku tak mampu menolak tawarannya. Dan juga aku merasa mungkin dengan jalan sama Mas Bagas hari ini ada kesempatan untuk bicara dengannya masalah itu. Atau mungkin kebersamaan hari ini akan lebih sulit terjadi di waktu-waktu ke depan. Cepat atau lambat, aku harus mengatakannya. Malah bengong. Mas Bagas mengagetkanku. Tangannya melambai di depan mukaku. Ayo, jadi nggak? Keburu siang. Iya mas, pamitan dulu. Tapi apa nggak ngerepotin mas? Lama loh nanti, kataku. Tenang aja, santai, jawabnya.
Aku bergegas masuk ke dalam rumah dan mengambil tas sekalian pamitan ke Bude. Bude keluar dan mengantar kami ke depan. "Pamit dulu, Bude. Mau ngantar juragan dulu ke pasar," kelakar Mas Bagas yang membuat kami tergelak. "Alah, juragan sama abdinya kok sugih abdinya," balas Bude masih sambil tertawa, bercanda. Kemudian aku dan Mas Bagas berboncengan motor menuju pasar Klewer. Kata Mas Bagas, naik motor itu lebih simpel, gak macet, lebih ngirit juga. "Nara, sebenarnya kamu gak perlu repot jualan begini. Kalau kamu ada kesulitan, Mas bantuin." "Dari dulu aku kan sudah bilang sama kamu," kata Mas Bagas. "Nggak usah Mas, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Selagi aku masih bisa berusaha, aku nggak mau merepotkan orang lain." Jadi kamu masih menganggap aku orang lain ya? Bukan begitu maksud Nara." Mas Bagas ada-ada aja. Di sepanjang jalan ada saja yang kami obrolin. Lalu lintas yang tidak terlalu ramai membuat perjalanan kami nyaman. Saat-saat seperti ini, tak ayal ada pikiran yang hinggap di kepalaku. Mungkin waktu yang akan datang, yang dibonceng Mas Bagas bukanlah aku. Dan tawa kami ini pun akan diganti dengan tawa mereka berdua. Sejenak, aku merasa sedih dan tak rela kehilangan momen-momen seperti ini. Tak terasa, kami pun sampai ke tujuan dan memarkirkan motor. "Mas Bagas mau kemana dulu sekarang? Nunggu di parkiran, jalan dulu, atau ikut muter ke dalam?" tanyaku. "Enak aja suruh nunggu di parkiran, ya ikut muter lah. Aku bantuin bawa belanjaan kamu. Jadi kuli panggul gitu," jawabnya sambil tertawa. "Ya sudahlah, ayo," jawabku ikut tertawa. "Tapi jangan bosen ya kalau kelamaan. Aku kan milihnya gak bisa cepet-cepet. Biasalah perempuan." "Sip," katanya sambil mengacungkan jempol tangan kanannya. Kami pun berjalan masuk ke dalam pasar. Mas Bagas mengekori di belakangku. Pasar Klewer adalah pasar tekstil terbesar di kota Solo. Beraneka produk garmen, batik tersedia di sini, juga kerajinan tangan, sepatu, tas, kaos, kuliner, berbagai oleh-oleh dan makanan khas Jawa Tengah. Pasar Klewer dulu bernama Slompretan atau Terompet, karena pada zaman pendudukan Jepang merupakan tempat pemberhentian kereta api. Sering terdengar bunyi terompet tanda kereta api akan berangkat. Pada saat itu, banyak pedagang pribumi menawarkan dagangan dengan menyampirkan barang dagangan mereka di bahu sehingga tampak berkeleweran atau menjuntai. Dari situlah pasar ini disebut Pasar Klewer. Setelah berjalan agak masuk ke dalam pasar, aku berhenti di pedagang langganan biasa tempat aku kulaan dan mulai memilih barang-barang pesanan yang ada dalam catatanku. Ada beberapa tempat yang aku datangi. Kami berjalan sambil membawa barang belanjaan. Sesekali kulirik Mas Bagas yang tampak mulai kelelahan. Dahi dan hidungnya berkeringat. Aku tidak tega, tetapi setiap kali aku toleh dia, Mas Bagas selalu tersenyum lebar sambil mengacungkan jempol tangannya, meyakinkan kalau dia baik-baik saja. Dan aku pun tersenyum, tapi merasa kasihan. Setelah aku rasa cukup, pesanan yang ada dalam catatanku sudah terbeli semua, aku mengajak Mas Bagas untuk pulang. Tetapi dia kehausan dan ingin minum es gempol pleret yang ada di lantai 2 Pasar Klewer. Es ini merupakan campuran cendol dawet, biji selasih, tepung beras yang dikukus berbentuk bulat dan pipih. Kuahnya diberi campuran santan dan gula Jawa dengan irisan nangka dan diberi es batu. Kami pun memesan 2 porsi dan mulai menikmati segarnya es yang membasahi kerongkongan. Menghilangkan dahaga setelah berjalan mengitari pasar. Ditambah lagi, cuaca di luar tengah terik. Aku menatap Mas Bagas yang tengah menikmati es. Mas Bagas, apa sekiranya aku sanggup untuk mengatakan permintaan Bu Santi kemarin? Bagaimana jika Bu Santi tahu aku bahkan hari ini masih jalan dengan Mas Bagas? Maafkan Inara, Bu. Inara belum bisa bicara sekarang. Mas Bagas, jika seandainya kamu bukan jodohku, aku ingin kamu tetap bahagia nantinya, Mas.
Aku akan selalu berdoa untuk kebahagiaanmu, doaku dalam hati. Aku terus menatap Mas Bagas sampai ku dengar suaranya. Kenapa ngeliatin Mas terus? Aku ganteng ya? Iya Jeng Inara, pacarmu ini memang ganteng dan cuma cinta sama kamu. Suara Mas Bagas menyadarkan aku yang melamun sambil memperhatikannya. Secara refleks, ku sodok lengannya dengan siku tanganku. Aku malu dan salah tingkah seperti maling yang tertangkap basah. Dan dengan tidak tahu malu, otak, mata, hati, dan mulutku mengakui. Iya, Mas Bagas memang ganteng dan baik hati. Beruntung sekali nanti perempuan yang mendampingimu, Mas, jawabku. Lah, kamu kan perempuan yang beruntung itu, jawab Mas Bagas tersenyum sambil mengusap kepalaku. Insya Allah, amin, jawabku lirih sambil menunduk. Mas Bagas menaruh mangkok es yang telah kosong dan menatapku lembut, tapi penuh tanya. Keheranan dengan sikapku yang tiba-tiba murung. Sampai pulang pun, tak banyak lagi percakapan di antara kami. Bersambung ke part 4. Terima kasih semuanya.